200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan mas, 100 juta. Iya Pak, Perputaran uang yang kemarin media ke saya nanyain 200 kali 700 kendaraan, 200.000 kali 500, itu salah besar. Salah besar Pak. Salah besar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU dengan saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan Mas DU di video kali ini sudah beberapa video itu membahas tentang mantan gubernur Jawa Barat ya, mantan ya. Tapi kali ini kita akan membahas gubernur Jawa Barat aktif sekarang ya, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya. Di mana ini ada kejadian penting ya ya kemarin ya kalau nggak salah itu Kang Deddy kan punya program nih ya, program buat supir-supir angkot ya, yang mana itu ada bantuan lah ya. Tapi bantuannya itu kena pungli guys ya. Ada laporan pungli ke Pak Deddy Mulyadi. Ya cuman pada akhirnya ada klarifikasi sih. Nanti kita lihat aja selengkapnya ya. Mulai dari laporan pungli sampai dengan klarifikasinya. Dan ini sebenarnya ada apa nih? Apakah benar-benar ada pungli atau enggak? Ataukah klarifikasinya ini ada unsur intimidasi atau enggak? Ya kita ikuti terus saja video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, yuk kita lihat ya, mulai dari video pertama. Let's go ya. Mulai dari sini dulu ya. Dana kompensasi disunat, sopir angkot Puncak hanya terima Rp800.000. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memberikan kompensasi 1,5 juta rupiah kepada sopir angkot di Puncak Bogor sebagai ganti rugi larangan beroperasi saat Lebaran. Namun, kabar mengejutkan muncul. Banyak sopir angkot mengaku hanya menerima Rp800.000. Kemana sisa uangnya? Apakah ada oknum yang bermain? Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bogor membenarkan adanya dugaan pemotongan dana. Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus ini. Makanya jangan heran, ada berita supir angkot tetap narik lagi dan bikin macet lagi. Beginilah Indonesia tercinta. Udah dapat gubernur yang perhatian, masih aja dikhianatin. Bagaimana menurut kalian? Haruskah pelakunya segera diungkap? Subscribe Harus channel ya. ini ya, untuk kawal pelaku. Ini dari akun TikTok Garbi.Jabar. Kalian bisa ikuti di TikTok ya. Jadi seperti itu ya. Beritanya bahwa bantuan dari Kang Deddy itu kan 1.500.000, yang cash 1 juta, yang 500 kalau nggak salah berupa bukan uang gitu ya. Cuman yang cash tadi dipotong 200.000 per supir. Itu ada berapa banyak supir tuh? Aduh, ini ada yang komen ya, kalau nggak salah dengar 800.000 sebelum Lebaran, 700.000 setelah Lebaran. Oh nggak tahu ya kita ya, coba kita cek di video berikutnya aja ya. Nah ini Pak Deddy ya. Wilujeng enjing, assalamualaikum, sampurasun, kembali berolahraga. Nih, Olahraga pagi kita ya. memiliki cadangan pangan yang relatif cukup. Seluruh petani di daerah saya hari ini ada yang menanam, ada yang menyiangi, ada yang nyemprot, ada yang ngupuk. Semua orang setiap hari bergerak untuk membangun kekuatan pangan, mengantisipasi berbagai kemungkinan. Karena apapun yang terjadi, kalau pangannya cukup, kita relatif tenang. Tetapi berbusa-busa kita bicara tentang ekonomi global, tapi kalau pada akhirnya kita berat menghadapi ekonomi global, kemudian pangan tidak punya, itu akan jadi problem utama. Ya, betul. Tapi kita berharap kita tetap bisa memenangkan pertarungan di ekonomi global. Dan pada aspek lokalitas di mana kita tinggal, tempat menjadi tempat kita kembali, tetap menjadi tempat yang nyaman karena pangannya tersedia dengan baik. Itulah pola hidup saya yang saya jalani sehingga kenapa saya tinggal di desa. Kemudian rame kemarin, sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Nah, begini, saya akan melakukan dua hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari, jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya.
saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Mantap, mantap. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme, dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000, tapi 200.000 dikembalikan oleh saya, dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Ya, luar biasa ya Pak Deddy Mulyadi ini. Jadi uang yang dipotong sebesar 200.000 tadi itu akan diganti oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Dan Kang Deddy juga nggak akan tinggal diam, akan menelusuri kasus ini ya. Jadi orang-orang yang bermain ya, tanda kutip ya, bermain dalam ini ya, pemotongan ini, atau yang mereka menamakan istilahnya bantuan sukarela segala macam, itu pastinya nggak akan bisa tenang ya menghadapi Pak Gubernur Jawa Barat nih ya. Oke, kita lihat selengkapnya aja ya laporan supir angkot kepada Pak Deddy Mulyadi ya. Nanti saya akan ngambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai hal yang seperti ini. Tidak boleh hal-hal yang kecil seperti ini masih diambil juga. 500, 1 juta ambil 200, luar biasa. Kamu yang ngambil segera kembalikan, kalau enggak saya proses. Ada informasi yang kita dapatkan bahwa insentif atau bantuan dari gubernur. Ya, ini kalian juga bisa tonton di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ya, KDM ya. Kalian bisa tonton juga ya. Kita bahas juga di sini ya. Yuk lanjut. Untuk para supir angkot itu ada pemotongan Dari komunitas seksi Pak, anak buah Pak Ajis. Oh, komunitas seksi. Apa itu komunitas seksi? Kayak kelompok itulah. Oh, Organisasi. komunitas seksi tapi sopir angkot. Iya, supir angkot Pak. Bapak Mungkin namanya singkatan siapa? ya, seksi. Emen Pak. Emen. Nah, si Emen orang Emen. mana? Ada orang Bogor Pak. Orang Bogor. Pak riweuhna kenapa kemarin riweuhnya? Gimana? Kan di Bapak sekian. Heeh. Beja nama keikhlasan Pak, ayo ikhlasnya dipatok. Oke. Dari saya itu gini, ini kan bantuannya bukan bantuan dari saya. Satu adalah bantuan dari Bank Jabar Peduli. Kedua bantuan dari Baznas, ya kan? Total nilainya adalah 1 juta dalam bentuk uang, 500.000 dalam bentuk paket makanan pokok, kan gitu loh Pak. Ya, Nah, benar, Pak. terus emang yang terjadi seperti apa yang terjadi? Kalau saya pribadi Pak, terima kasih banyak Pak. Seumur hidup saya jadi supir angkot, baru kali ini Pak dapat duit dari pemerintah. Jadi sebelum kita masuk lanjut, ini Mas Diu juga tersentuh ini ya. Seumur hidup jadi supir angkot, ini baru pertama kali katanya terima bantuan dari pemerintah ya. Luar biasa ya, Jawa Barat ya. Lanjut. Terus ya, Wah, dari dudungan Pak, paling dibere sirup, biskuit Biskuit gitu, paling. Pak. ai kamari mah eusina naon eta paket sembako eusina kamari? Alhamdulillah Pak, kada mahir lah aja ngawe mah seuri weh. Oh, jadi pamajikan teh atoh kamari mah nya. Ini bahasa Sunda kita nggak paham ya. Kebagian Pak, udah atohon mah tanya kayak kebagian tuh orang. Kalian yang orang Sunda tolong ya bantu terjemahin ya di kolom komentar ya. Lanjut. Oh. Sabara supir anu teu kabagian, sabara supir angkot. Atuh mau disarua mah Pak 900, anu kebagian di Bapak kemarin 500. Di mana Mas? Oh. Kan di datana di saya aya. Nanti mau saya cek ulang, saya cek data ya. Kalau sopir-sopir yang tidak kebagian, saya akan berusaha memenuhi, Pak. Amin Pak. Jadi nanti didata kembali yang tidak kebagian akan kami penuhi, Mantap, Pak. mantap. Aman, Pak. Kalau saya sih ingin rakyat saya ini tidak ada yang susah hidupnya. Nah, sekarang bagaimana kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500.
Iya. Nah, yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini pas mendapatkan uangnya dari 1 juta Pak ya. Ya, bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah, kemudian yang terjadi... Pak cuma ketemu orang termuncak Pak. Terus, yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu Pak, pemotongan 200.000 doang, pemotongan 200.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ya dari Dishub, Organda, buat Dishub yang sama KKSU. KKSU kan ngurus jalur Pak. Jadi yang motongnya Dishub, Organda, KKSU. KKSU teh naon KKSU teh? KKSU itu apa? Unit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Bawahan. Tapi bukan pegawai Dishub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai Dishub, Organda, Dishubnya Dishub provinsi. Dishub Kabupaten Bogor. Bukan Dishub provinsi, bukan. Bukan Pak. Jadi yang motongnya itu Dishub, ya oknum Dishub Bogor, Ya. Organda dengan KKSU. Organda, KKSU juga bukan ketuanya Pak, ada oknum bawah. Oknumnya. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Pak, 100 juta. Gila. Iya Pak, makanya anak-anak yang bertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Pak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU. Siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang nerima uang itu? Pak Nandang. Pak Nandang. Berarti itu Nandang. premanisme Pak. Ya Pak, ya itu preman yang berbaju seragam itu Pak, organisasi. Pak. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Iya. Oh, siap ya. Ya udah kalau saya aja Pak. ya udah pokoknya saya ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya gitu. Ya kalau saya sih udah, saya mau minta proses ini, proses hukum aja Pak. Mantap ya. Gitu. Siap. Kalau saya, tapi alasannya bagaimana itu ceritanya dipotong 200.000? Awalnya yang ngurus, awalnya dia buat yang ngurus, soalnya waktu mau dikasih aja uang nerima sekian, tapi dipotong 200.000 untuk yang ngurus. Yang Gitu, ngurus buat Pak. cair itu ya. Jadi kan kalau uangnya kan diamplopin 1 jutaan. Iya Pak, 2 amplop 1 juta, tapi 2 amplop Pak. Heeh. Yang satu buat pemilik, yang satu amplop lagi buat supir. Kenapa dipisah-pisah? Emang bisa Pak dapatnya 2 amplop. Enggak kan, kalau di saya kan tidak ngomong pemilik waktu itu. Saya hanya ngomong sopir. Nggak ada Pak, ya itu dari desa Pak, kan ada 2 amplop, isinya gope-gope, jumlahnya 1 juta. Gitu Pak. Enggak ada kebijakan saya itu, tidak ada kebijakan dibagi 2 sama pemilik mobil. Kebijakan saya Khusus itu supirnya. 1 juta untuk sopir angkot plus bahan pokok senilai 500.000. Begitu kebijakannya. Pokoknya ditakut-takutin aja Pak, malah yang narik aja kalau misalkan udah dikasih bansos nih, udah kasih bantuan, narik, cabut pas naiknya, dibakukan, katanya gitu. Ya memang kalau udah dikasih bansos narik ya jangan. Kan kita teh tujuan mengeluarkan uang teh agar libur. Konsepnya nanti tidak akan dalam bentuk penyerahan uang seperti ini, nanti akan saya transfer. Ya. Siap Pak. Jadi nanti pemilik angkot dengan supir angkotnya buka rekening di Bank Jabar. Nanti uangnya tinggal ditransferin, tidak akan lagi ada pemotongan-pemotongan. Makanya dari sekarang dikonsolidasikan Pak. Jadi saya nanti minta data siapa pemilik, nama-nama pemilik angkot dan siapa nama-nama sopirnya. Kan misalnya gini, liburnya nanti diliburkan sehari hari Minggu daripada menimbulkan kemacetan horor gitu loh Pak. Dan sehari Minggu ini kami mentransfer 300.000, yaitu
150.000 untuk sopir angkot, 150.000 untuk yang punya angkot. Setuju nggak? Setuju, Pak. Ini Jawa Barat dipimpin saya harus tertib, nggak boleh berantakan. Ya. Terus Begitu. satu lagi Pak, Ciawi Pak, tuh harus bikin flyover Pak. Ya udah, kalau Ciawi mah udah masuk program, ya. Siap Pak, Gitu. siap. Pak. Aduh, pas seragam ya Pak, nu motong mah. Oh, nu make seragamnya, nu motong teh. Gitu. Ya pokoknya eta proses mana daeknya kalau proses-proses motong ini udahlah mau saya periksa lah, suruh saya periksa sama polisi, ya. 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 Hitungan saya teh gini, hitungan saya itu kenapa 1 juta? 1 juta itu sama dengan jatuh seminggu 7 hari teh ngitungnya sopir angkot dapat 150, maka dia dapatlah 1 juta, udah cukup. Plus sembako kan jadi nikmat. Hitungan saya itu. Ya nggak hitungan pemilik Pak. Ya pemilik mah ngaridokeun heula saminggu tong di setoran. Gitu. Kedepannya. Jadi udahlah ke depannya itu nanti bahan evaluasi. Jadi kalau diliburkan nanti saya bantuannya sehari 300, 150 untuk pemilik, 150 untuk sopir angkot. Nah, karena kare Bapak Aing teh. Ya ada. Anu gorengnya Bapak urang Pak, Bapak Aing mah hade. Jadi ya pokoknya ya pokoknya nanti itu bahan perbaikan ke depan lah, kita mau perbaiki ya. Pak, iya ini proses nanyakeun ieu nasib nu kudu teu menang kumaha cenah Pak? Nyangke di data dihitungkan kayak kusai rek dibantu. Bahasa Aman. sudah lagi guys. Siap. Pak, siap. Ya. Iya. Apa mobil apa data? Jadi nanti Siap. dibantu, termasuk lagi saya mikirkan juga yang ya, dan nanti lagi saya rumusin. Pasti saya tidak akan merugikan dan ingin memberikan yang terbaik buat warga saya. Ya. Ini Nanti saya akan mantap ya. Jadi solutif banget ya Gubernur Jawa Barat ini. Udah kasih bantuan ya, mendengarkan keluhan warga. Ada yang dipotong nanti beliau bersedia mengganti ya, dan juga akan mengusut ya case ini ya. Ini luar biasa ya. Ini patut untuk diapresiasi ya, pemimpin seperti ini. Yuk kita lanjut. Cuman ini selanjutnya ada klarifikasi guys ya. Nah, klarifikasinya seperti apa? Yuk kita lihat ya. Nih didengerin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben sebagai bagian dari Supir Angkot dari Sabah Bogor. Dengan ini mengklarifikasi untuk masalah yang kemarin, karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya. Adapun jumlah sekian, terus alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan Dishub atau Organda dan langsung akan dikembalikan ke Supir Angkot. Dikembalikan. Itu mungkin semuanya jumlahnya 11.200.000. Itu akan mungkin akan dikembalikan hari ini juga ke para supir angkot, dan para supir angkot yang merasa dipotong ataupun yang memberikan maaf yang sebesar-besarnya, karena ini bukan tragedi atau bukan masalah ya, ini hanya salah paham ataupun apa adanya. Mungkin hari ini juga dengan kasus tersebut atau pesan tersebut akan diklarifikasi dan selesaikan dengan hari ini juga. Mungkin itu saja. Untuk Dishub dan Organda segalanya itu hanya ada yang memberikan dan kumpul waktu pada lokasi. Untuk masalah Dishub dan Organda juga tidak ada sangkut pautnya, hanya memberikan di lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klarifikasi juga di atas nama pribadi saya Pak Mandar ya, panggilannya nama asli. Ini ketua Mandar. SSU ya. Klarifikasi sesuai data yang ada, kita di sini kota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdaftar di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih, itu total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000.
Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda, saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub, sama sekali tidak ada itu. Makanya perlu kita sekarang saya dipertemukan dengan Bapak Emen, minta klarifikasi seperti itu. Ya, itulah yang saya dapat sampaikan. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ternyata ini ya klarifikasinya agak membingungkan juga ya. Jadi menurut Bapak Emen itu salah paham aja lah ya, dan uangnya dikembalikan. Kalau memang salah paham, kenapa ini uangnya dikembalikan ya? Bingung ya. Kalian mikir gimana nggak? Ini Mas Dewo pengen lihat komentar, cuman komentarnya dinonaktifkan nih. Mungkin saking banyaknya komen ya, udah nggak kuat gitu ya dinonaktifkan ya. Terus klarifikasi dari Pak Nandar, intinya Dishub sama Organda itu nggak ngerti apa-apalah ya. Intinya bersih lah namanya Dishub sama Organda. Dan ini salah pahaman antara KSSU dengan sopir gitu ya, antara Pak Nandar dengan Emen dan kawan-kawan ini. Cuma sekali lagi kan itu uangnya dikembalikan pada akhirnya ya. Berarti kalau ada uang yang dikembalikan, kalau kita kan logika kita ya, artinya itu ada uang yang udah terkumpul 11 juta loh tadi. Nah, ngapain kok pakai dikumpulin? Nah, tapi tadi Pak Nandar sempat menyinggung teman-teman yang tidak terdata gitu ya. Ini kalau kita mau positive thinking ya, apakah ada sopir-sopir yang tidak terdata lalu dimintalah 200 tadi dikumpulkan buat mensubsidi sopir-sopir yang tidak terdata? Itu kalau ngomong positive thinking ya. Tapi sekali lagi, kalaupun ada seperti itu, kenapa nggak ngelaporin aja ya ke atas ya? Misalnya ada yang belum terdata. Bahkan Pak Dedi tadi ini ya bilang ya di video sebelumnya itu, kalau ada yang belum terdata itu akan diusahakan ya, gitu ya, daripada menimbulkan suuzon gitu ya. Kalau sopir yang dipotong 200 ribuan ngumpul 11 juta ya kan, terus habis itu ada laporan baru dikembalikan, itu kan bikin pikiran kita kemana-mana ya. Oke, lanjut ya. Kalau dari Dishub gimana nih klarifikasinya? Ditanya ini ya Dishubnya ya. Sorry. Bisa apa ya? Betul, jadi hari ini kita menyelesaikan terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub dengan KKSU dan pemilik kendaraan. Kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin yang disampaikan ke gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini mungkin karena miskomunikasi supir yang disampaikan ke Pak Gubernur, makanya itu terjadi hal yang miskomunikasi. Akhirnya kita klikkan bahwa tidak sama sekali anggota Dishub turut serta dalam terkait masalah pemungutan itu. Kita sudah sepakat bahwa semua tidak ada namanya pemungutan yang 200.000 itu, apalagi untuk masalah Dishub ya. Yeah. Jadi tadi juga ada keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin ke masing-masing supir sebesar 11 juta 200. Oh, tadinya supir tuh cuma memberi seikhlasnya ke mengurus ke KSU, tapi di memberi seikhlasnya bank segala macam ada pemotongan sekitar 200.000. Hal ini udah diklarifikasi semua bahwa sekarang udah dibalikin uang tersebut. Totalnya berapa tadi? 11 juta 200. Dari berapa supir? Nah, itu supir satu orangnya berapa? Tentatif. Jadi
supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000 dan ada yang ngasih 200.000. Totalnya 11 juta. 11.200.000 total. Itu sudah semuanya dikembalikan. Udah clear, semuanya udah dikembalikan ke supir. Bisa apa ya? Ya menarik ya, kita coba lihat komentar netizen. Nah, ini ya dari klarifikasi Pak Disub ini, gimana komentar netizen? Dari Pak Radinan, Disub tidak terkait dalam pemungutan, tapi duit dikembalikan 11.200.000. Hai Pak Dadang sehat. Oke, ini banyak nih komentar, ada 293 balasan. Sorry, kemudian sehat makanya gitu juga, udah kena batunya cuci tangan, pembelaan tebel kulitnya. Kocak anjir. Banyak ya yang balas sih. Wah, yang lain kata Nandar 430 supir kali 50.000 sama dengan 21.500.000 yang dibalikin 11.200.000. Iya, supirnya 430. Kalau ini ya menurut akun FSI Komunika ini ya, seandainya satu supir ngasih 50.000 aja, bukan 200 ya, 50 aja, dikalikan 430 itu totalnya 21.500.000. Jadi tetap masih kurang ya. Apalagi kalau ada yang 200 ya. Ini balasannya gimana nih? Nggak pakai kalkulator, wajar kalau salah itu. Udah dipakai lebaran beli baju burgundi, sisanya udah dipakai buat lebaran. Nah, ini ada yang komen juga, panik nih bos, mau 50 mau 100 tetap pungli, proses aja Kang Deddy ya. Ya coba ada yang balesin. Panik ya, gugup mau 100 perak juga ya Kang. Iya, seberapa pun nilainya, bukan masalah 200-nya ya. Kok bisa itu ada apa istilahnya ya? Kok bisa ada wacana gitu loh? Kok bisa ada ide bahwa minta seikhlasnya ke supir, kok tega-teganya gitu loh, maksudnya itu yang dikritisi netizen ya. Dapat bantuan ya udah, kita kalau bukan hak kita ngapain ya ngomongin seikhlasnya kayak apa gitu loh, maksudnya ya. Kalau ngomongin supirnya yang inisiatif, misalnya ini supirnya sendiri nih yang inisiatif ngasihin ya, kita tinggal terima. Kalau emang supirnya yang inisiatif, ngapain Pak Emen dan Kang Wan tadi lapor ke Pak Gubernur ya, gitu loh. Bahasa tubuh si Dadang sudah ketebak. Disub cari aman dan takut dipenjara kan oleh Kang Deddy Mulyadi, Jabar Istimewa. Ada pengembalian berarti ada pungutan. Terus miskomunikasinya di mana? Ya juga sih. Nah, yang jadi pertanyaan, Kang Dadang dapat jatah berapa? Sekarang kalau ada maling, terus maling itu mengembalikan hasil curiannya, apa maling itu tetap diproses? Pakai logika aja, namanya dikembalikan berarti ada pengambilan. Berita yang pertama awal yang dikatakan sopir itu yang akurat. Penjelasan di sub ini nilailah oleh masyarakat sendiri. Inilah klarifikasi terakhir sebelum pakai kaos oranye. Kalau nggak viral 11.200.000 masuk kantong siapa? ya betul, tunggu viral baru dibalikin, kantong yang dibalikin, tahu sendirilah ya. Wah mantap, ini masih banyak komentar kalau kita mau baca ya. Oke, lanjut ya, kita ke video berikutnya. Nah, ini Kenyataan harus dibalikin. Nah, tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada. Mantap. Itu. Tapi saya melakukan otokritik, Pak. Jadi kan kalau orang mengatakan gubernur kadang jadi satpol PP, gubernur kadang jadi tukang sapu, gubernur kadang menjadi petugas dinas perhubungan, gubernur kadang menjadi petugas dinas kebersihan. Pemimpin Indonesia. Ya. Mantap. Sebab bangsa Indonesia, terutama AS, ditungguan maju. Keinginan saya itu, begitu saya ke Bogor, itu saya tuh sudah bertemu langsung dengan seluruh sopir angkot dalam sebuah ruang. Dan pada waktu itu juga langsung transaksi dari di subprovinsi ke yang bersangkutan. Itu gagasan saya, karena bukan transfer. Tapi di Indonesia, Pak, di Indonesia jangan sekali menitip dua. Satu ulah nitipkan duit, dua ulah nitipkan kabogok, Pak. Saya ngasih tahu, bener saya. Lamun nitipkan duitnya, tinu dua jadi hiji.
lamun nitipkeun ka Bogo, tinu hiji jadi 2. Jadi gini Pak, jadi kebiasaan kita mempercayakan pada bawahan itu penting kalau manajemennya sudah tersusun dengan baik. Kalau semua orang bisa dipercaya. Tetapi selama itu belum di Indonesia hari ini, Jawa Barat belum bisa Pak, kudu ditagogan. Gitu. Jadi kemarin mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebetulnya kalau pembagiannya langsung dari Jabar. Kita data dari kita, pengawasan dari kita Pak. Langsung ke yang bersangkutan. Setelah diterima dipentaan deui. Nah, kan setelah terima mungkin di luar itu Pak ya, di luar area itu mungkin ada yang minta gitu. Nah kita kan tidak tahu ya, kadang-kadang juga ada yang minta di jalan gitu, kumpulan atau paguyuban lah. Nah itu yang pertama. Yang kedua sudah lah, jadi ide ini kan berkelanjutan Pak. Berkelanjutan begini Pak, kan suasana seperti hari Lebaran tuh terjadi juga di hari-hari besar menuju tempat wisata. Kita ini harus punya data para sopir yang di jalur-jalur strategik yang itu akan berdampak pada kemacetan. Nah, mereka harus punya rekening BJB semua, Pak. Dan kemudian kita harus ini juga, Pak. Ternyata satu mobil teh 2 supir. Betul. Itu harus punya data, Pak. Punya data dan kemudian hitung sekarang tuh nanti berapa hari besar yang dimungkinkan terjadi penumpukan orang. Sehingga di hari itu kita kasih stimulus mereka nggak usah narik dan termasuk dihitung pengusahanya. Jadi misalnya dikasih 300.000 per angkot, yang terasa hasilnya justru itu. Ya Pak ya, Bapak kan ngeluarin duit banyak, terasa hasilnya. Itu Pak, perintah buat disub, siapkan sekarang datanya. Terus pikirkan juga skema. Saya tuh lagi berpikir skema tuh tentang supir angkot. Angkot yang tua, mobil baru ini bisa skemanya gini nggak sih? Tanpa DP, si sopir angkotnya langsung jadi pemilik mobil itu, kemudian dia cicil. Awet mobilnya jadi untung beda, mobil diurus ke sorangan. Coba dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Menuju jalur wisata tuh dibikin desain angkutan yang sesuai dengan kepariwisataan. Ya, aduh luar biasa ya ini Mas DU. Geleng-geleng ya dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Mantap visioner ya. Dia punya ide yang cemerlang ya. Dan sangat efektif sebenarnya ya. Itu jadi diliburkan, dikasih bantuan. Sayangnya eksekusinya itu tadi ya, masih melibatkan orang-orang yang mungkin belum bisa diajak kerjasama. Ya ini sangat disesalkan sekali ya, karena tidak akan bisa maksimal hasilnya kalau orang-orangnya tidak bisa diajak kerjasama. Yuk warga Jabar, yuk bisa diajak kerjasama ya. Pejabat-pejabatnya juga yang lainnya. Ini kita cek komentarnya. Yang kocaknya lagi, duit udah dikembaliin, supir angkotnya malah disuruh klarifikasi sama disubnya. Siap-siap Organda disub KKSU Bogor diproses meskipun sudah dikembalikan. Tetap proses hukum meskipun dana sudah dikembalikan. ASN kita tidak bisa mengikuti gercep irama kinerja KDM. Punten, saya punya usul ke DPN Jabar harus punya satgas khusus asli Sunda pilihan Bapak Aing yang amanah. Kalau di Bali seperti pecalang ya. Oh seperti itu. Oke. Jangan-jangan jumlah penerimanya juga di markup. Banyak yang komen seperti ini ya. Luar biasa. Oke guys ya, semoga bisa direalisasikan dengan baik ya. Ada program yang bagus dari pemerintah, jangan sampai berantakan ya, karena eksekusinya yang melalui oknum-oknum yang nggak beres nih ya. Oke, di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Ini beberapa video terakhir nih bahasnya Jawa Barat terus ya. Kalau nggak gubernur ya mantan gubernur ya. Oke, karena lagi hot ini ya. Oke, sampai jumpa aja di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.